Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bu Berta. Sebagaimana kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang mustahil bisa hidup sendiri. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Juga kita sebagai mahasiswa pasti memiliki kesibukan yang lain, seperti kita memiliki pekerjaan selain kuliah. Kadang kita sulit untuk membagi waktu untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Contohnya dalam kelompokan di suatu materi, kadang kita bingung dalam mengerjakannya, atau jika kita bisa untuk mengerjakan di waktu yang sekarang ini, teman kita ada kesibukan lainnya. Contoh masalah lainnya yaitu kendala device yang kita miliki kurang optimal, dan mungkin masih ada masalah lainnya. Fokus pada penyelesaian konflik. Langkah pertama agar konflik sosial yang terjadi bisa segera teratasi adalah Anda harus fokus pada penyelesaian konflik itu sendiri. Dan jangan memikirkan bagaimana adu argumen dengan lawan atau siapa pihak yang paling benar antara Anda dengan orang tersebut. Menggunakan kepala dingin. Hal utama yang harus Anda lakukan dalam mengatasi konflik ini adalah menggunakan kepala dingin dan tidak memakai emosi. Memang agak sulit menahan emosi saat sedang berkonflik dengan seseorang. Tetapi Anda harus tetap tenang supaya bisa menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Ambil nafas, berjalan-jalan sebentar, dan regangkan otot sejenak supaya pikiran tenang. Melakukan diskusi. Membuka percakapan atau diskusi adalah langkah bijak untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Ajak lawan bicara Anda untuk berdiskusi dengan memiliki tempat yang netral, aman, kondusif, dan juga nyaman, sehingga Anda bisa merundingkan masalah yang dihadapi dengan sikap yang baik. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang cara mengatasi agar tidak terjadinya konflik di dalam kelompok, yaitu yang keempat, memperjelas pokok masalah yang ada. Nah, pada saat sedang menghadapi konflik tentu Anda bisa terbawa ke masalah lainnya yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan isi diskusi. Jika hal itu terjadi, maka Anda akan merasa diserang. Maka perjelas kembali inti masalah yang ada dan hanya boleh membahas masalah itu saja. Jangan membahas masalah lainnya. Dengan begitu tidak akan terjadi masalah yang semakin melebar dan tidak kunjung selesai. 5. Menjadi pendengar yang baik. Anda juga harus memberi lawan kesempatan untuk berbicara, berargumen, dan mengemukakan pendapatnya pendapatnya tentang masalah tersebut. Jangan menyela ucapannya dan dengarkan dia sampai ia selesai berbicara. Jika Anda mau mendengarkan dari sisinya, maka Anda akan terhubung secara emosi dengan lawan Anda tersebut dan bisa merasakan apa yang ia rasakan. Dengarkan untuk memahami lebih dahulu. Jangan mendengarkan lawan bicara hanya sekedar untuk membahas omongan. Dengan begitu pemahaman terhadap konflik yang terjadi bisa lebih baik. Konflik memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah meminimalisir agar potensi konflik tidak menjadi muncul. Jika konflik yang sedang Anda alami berada dalam fase yang berat hingga berdampak pada kesehatan mental, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli seperti psikolog. Dengan begitu potensi dampak konflik terhadap mental Anda bisa diminimalisir sekecil mungkin.